Gini deh, pernah kepikiran nggak kalau ada masalah besar di Indonesia, ujung-ujungnya siapa sih yang disalahin? Nah, seorang komentator bernama Evensius punya jawaban yang cukup menantang. Mungkin ini bisa mengubah cara pandang kita. Yuk kita bedah bareng-bareng argumennya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa ya setiap kali ada krisis yang jadi kambing hitam itu selalu orang-orang yang paling lemah? Pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita untuk memahami pemikiran Evensius kali ini. Jadi, argumen utama Evensius tuh begini. Menyalahkan orang-orang kecil di lapangan itu cara paling gampang buat para elit untuk lepas tanggung jawab. Dia menyebutnya strategi cuci tangan dari masalah yang sebetulnya jauh lebih besar dan rumit. Dan Evensius ini nggak cuma ngomong doang loh, dia ngasih 2 contoh nyata di mana narasi publik itu sengaja dibelokkan buat nutupin pelaku yang sebenarnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu para peladang tradisional. Oke, studi kasus pertama kita soal para peladang. Persepsi publik kan sering banget ya ngecap mereka sebagai perusak lingkungan. Tapi Evensius justru ngajak kita buat lihat kenyataan yang jauh berbeda di lapangan. Kalau kita dengar dari pihak berwenang, narasinya selalu sama. Peladang tradisional itu penjahat lingkungan. Mereka digambarkan sebagai ancaman besar-besaran. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, apa iya segitu parahnya? Menurut Evensius, cap perusak itu cuma di permukaannya aja. Kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Ada kearifan komunal, mereka gotong royong, menjaga api bareng-bareng, menggarap lahan kecil secara bergiliran. Ini bukan soal nafsu ekspansi, tapi murni soal gimana caranya bertahan hidup. Sekarang kita pindah ke kasus kedua, penambang emas tanpa izin, atau yang biasa kita dengar sebagai PTI. Nah, di sini Evensius menyoroti gimana logika yang dipakai untuk menghakimi mereka itu seringkali dangkal banget, nggak melihat konteks sosial dan ekonominya. Di sini polanya sama. Narasinya dibongkar lagi. Anggapannya kan para penambang ini orang kaya, serakah, modalnya ratusan juta. Padahal, kata Evensius, realitasnya modal itu hasil patungan, hasil perjuangan kolektif satu komunitas yang benar-benar kepepet cuma buat menyambung hidup. Dan ini dia poin paling krusialnya. Kutipan ini adalah sebuah tantangan langsung dari Evensius ke pemerintah. Gampangnya gini, melarang mereka kerja tanpa ngasih solusi atau mata pencarian alternatif itu, ya sama sekali nggak menyelesaikan akar masalahnya. Dua studi kasus tadi akhirnya membawa kita ke satu diagnosis utama dari Evensius. Akar masalahnya ternyata bukan di ladang, bukan juga di tambang, tapi ada pada keterputusan yang sangat dalam antara para politisi dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Defisit empati. Ini istilah kunci dari Evensius. Maksudnya bukan sekedar kurang kasihan ya, tapi ini adalah sebuah kondisi di mana para wakil rakyat itu seolah-olah secara sadar memilih untuk nggak peduli. Mereka lebih mentingin kenyamanan pribadi daripada menyuarakan penderitaan rakyatnya. Terus wujud nyata dari defisit empati ini kayak gimana sih? Nah, kita akan lihat sebuah perbandingan yang ironis dan tajam banget. Gambaran dua dunia yang harusnya jadi satu, tapi nyatanya terpisah begitu jauh. Disinilah jurang pemisahnya kelihatan jelas. Di satu sisi, kita lihat ada jas yang mentereng, dasi warna-warni, mobil dinas yang kinclong. Tapi di sisi lain, ada debu jalanan, ada tangis anak di rumah, dan ada perjuangan buat cari sesuap nasi. Inilah wajah asli dari defisit empati. Dan di akhir, Evensius nggak ngasih kita kesimpulan. Dia justru meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menggantung. Pertanyaan yang ditujukan bukan cuma untuk para elit, tapi juga untuk kita semua. Masih adakah rasa malu yang tersisa?